ta'thir, harus ada bekas gitu. Karena sering diulang. Wa bit ta'thir yahsul tagrir, dengan bekas itu yang ada di benak antum, maka hafalan tersebut akan menetap, ilmu tadi menetap di dalam hati seseorang. Seharusnya seperti itu kaidahnya. Bit takrir yahsul ta'thir wa bit ta'thir yahsul tagrir. Nah, seharusnya pengulangan itu ada anunya, itu ada sisanya itu, kalau memperhatikan tadi. Di sini aja itu, jangan sembunyi. Nah, itu maharah di dalam bahasa. Pertama maharatul istima', pendengaran. Kemudian maharatul kalam, berbicara. Kemudian yang ketiga maharatul qiraah, membaca. Kemudian yang keempat maharatul kitabah, menulis. Sebagaimana seorang bayi yang kita analogikan dulu, sebagaimana seorang bayi, kalau bayi itu baru lahir, dia itu mempelajari terlebih dahulu apa yang dia dengar, istima'. Dia mendengar dulu. Kemudian setelah dia faham apa yang dia dengar, dia kemudian mulai untuk berbicara. Kemudian setelah berbicara, dia sudah pandai berbicara, dia mulai belajar membaca. Kemudian setelah dia pandai membaca, baru dia bisa ngarang atau menuangkan apa yang dia ingin sampaikan di dalam bentuk tulisan. Nah, itu tahapannya seperti itu. Dan itu seharusnya berurutan itu. Jadi kalau seumpamanya seseorang belum menekuni maharatul istima', belum menekuni maharatul kalam, kemudian dia ingin bisa baca, pingin pintar baca kitab kuning, pingin pintar baca kitab gundul, tapi dia belum menapaki anak tangga pertama, maharatul istima', maharatul kalam, belum langsung loncat ke anak tangga ketiga, ya susah, langsung loncat itu. Gini, bisa mungkin, tapi susah. Kalau samanya anak tangga pertama dulu, anak tangga kedua, baru anak tangga ketiga, gampang akhirnya. Jadi orang pengen bisa baca. Nah, ini tahapannya seperti ini. Maharatul istima', antum sering setiap hari sudah mendengar omongan bahasa Arab dari guru antum, Syekhuna Sayyidul Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mukhbar. Itu biasakan, apapun yang antum tidak paham, kalau semuanya antum betul-betul ditulis, cari tahu, tanya. Kemudian maharatul kalam, berbicara, ya itu satu sama lain saling tolong menolong untuk ngobrol berbicara bahasa Arab sama Syekh Mukhbar atau sama satu sama lain. Seharusnya seperti itu. Baru setelah itu maharatul qiraah. Ini sekarang kita biar ada kita ada rutinitas, paling tidak setiap hari lah ada, walaupun beberapa menit antum luangkan, punya rutinitas setiap hari bacaan, berusaha untuk memahami, mungkin 5 menit atau mungkin kurang dari itu. Kalau orang istiqomah, mungkin di waktu yang sedikit itu berapa banyak orang sudah khatam kitab dari waktu yang sedikit, tapi istiqomah tadi 5 menit atau mungkin di bawahnya, tapi terus menerus dia baca, rutin apa yang mau dibaca. Nah, berapa banyak orang melakukan hal tersebut, dia banyak khatam sekian kitab. Nah, kalau kita tanya, kita khatam bacaan apa aja? Sudah kitab apa aja yang sudah kita khatam baca? Atau mungkin
Nah, ya gitu. Ar-raghbah fil qiraah inhattat. Nah, ini walil asaf, sangat disayangkan banyak banyak sekali orang yang keinginan bacanya itu menurun karena banyak wasail sekarang. Sekarang sudah pakai video aja, sudah ngelihat nonton. Mending yang dinonton dars, kalau yang dinonton yang lainnya aflam, ada tidak bermanfaat. Atau maharatul qiraah. Maka kita di sini baca ini kitabnya Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad An-Nasihat Diniyah. Kita fokuskan di dalam bacaan. Jadi kita baca sedikit demi sedikit, mungkin beberapa paragraf apa yang antum tidak paham, nah, dilihat satu orang baca dari segi nahwunya, dari segi pemahamannya. Satu orang baca, yang lain menyimak. Kemudian ya, kalau ada yang salah sama-sama untuk diralat. Ini sampai kepada pembahasan masih halaman berapa ini? 85 ya. Kalau cetakan yang seperti ini. Masih di dalam pembahasan qada dan qadar. Habib Abdullah bin Al-Haddad di sini itu ma'lam ya. Betul. Ma'lam. Nah, nanti dibaca itu. Ini masih di dalam pembahasan qada dan qadar. Nah, ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita imani. Ini qada dan qadar itu termasuk hal-hal yang wajib bagi setiap muslim untuk mengimaninya. Baik qada dan qadar yang khair atau qada dan qadar yang syarr, itu semua wajib bagi setiap muslim untuk mengimaninya. yakni setiap keadaan yang kita alami, setiap keadaan yang terjadi pada kita, itu semuanya sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang di hadis arba'in itu, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena itu sudah terangkat, wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran itu sudah kering tintanya. Artinya semua ketetapan setiap makhluk itu sudah tertuliskan dan tulisannya itu sudah final. Dan tintanya sudah kering, itu tidak nulis lagi, sudah rufi'at al-aqlam. Pena-pena itu telah diangkat. Artinya sudah selesai, final sudah. Wa jaffatis suhuf, dan halaman lembaran-lembaran tadi itu sudah kering tintanya. Jadi sudah ada ketetapannya. Apapun yang terjadi pada diri kita ataupun pada diri orang lain, setiap keadaan wajib kita yakini bahwasanya itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maktubun alayya, telah tertulis ketetapan tersebut atas diriku oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib kita mengimani, baik qada qadar yang khair ataupun qada qadar yang syarr. Semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diratib itu bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatillah. Bismillah walhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Al khair, kebaikan, wasyarr, kejelekan, semuanya itu pasti bimasyiatillah, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak luput daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita wajib untuk mengimani hal tersebut. Nah, kemudian di sini musannif Al-Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad di sini mewanti-wanti kepada kita sebelumnya, pembahasan sebelumnya ini, tentang orang-orang yang beralasan atas maksiat yang mereka perbuat ataupun kewajiban yang mereka tinggalkan,
Mereka beralasan apa? Ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak boleh ini. Ini terlarang. Ya memang semuanya itu sudah ditetapkan sama Allah, tapi tatkala seseorang berihtijaj tadi, membuat qada dan qadar itu sebagai alasan atas maksiat yang mereka lakukan ataupun atas kewajiban yang mereka tinggalkan, maka itu adalah sebuah dosa. Bahkan dosanya lebih besar daripada maksiat yang dia lakukan. Dosa omongannya ini, dosa keyakinannya ini, keyakinan yang dia yakini tadi, itu lebih besar daripada maksiat yang dia lakukan ataupun kewajiban yang dia tinggalkan tadi. Tidak boleh. Misalkan ada seorang maksiat, kemudian ditanya, dicela, "Loh, kenapa kamu maksiat seperti itu? Kenapa kamu melakukan hal ini? Kenapa kamu tidak melakukan kewajiban?" Oh, ini sudah muqaddar alaih. Ini sudah ditetapkan. Ini sudah ketetapan Allah ini. Nah, ini ucapan seperti ini itu adalah dosa, bahkan lebih besar dosanya daripada maksiatnya itu sendiri. Daripada kewajiban yang dia tinggalkan itu sendiri dosanya. Nah, ini larangan dan itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh para salafun shalihun. Tatkala seorang tadi berihtijaj dengan qada dan qadar. Kemudian di sini kita lanjut di sini. Nah, siapa yang baca? Tsumma rahimakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Tsumma rahimakallah. Annahu la yajuzu wa la yasihu lil mu'min ayyataqida fi nafsihi annahu la haraja wa la junaha alayh. Junaha. Annahu la haraja wa la junaha alayh. Kalau janah, ma makna janah? Sayang. Kalau junah ada al-haraj, al-junah sama al-ithm. Dosa. Beda harakat, beda makna. La haraja wa la junaha alayh. Tidak tabaraka wajiban aw fa'ala muharraman. Karena al-qadar ghalibun lahu wa sabibun. Cuma idza sadara minhu. Taib, di sini katanya summa lam rahimakallah annahu la yajuzu wa la yasihhu lil mu'mini an ya'taqida fi nafsihi annahu la haraja wa la junaha alaihi idza taraka wajiban aw fa'ala muharraman li anna al-qadara ghalibun lahu wa sabiqun alaihi. Nah, dari sini ada kesalahan dalam bacaan apa enggak? Coba antum lihat di situ. Katanya di sini summa alam. Ya, alam ini apa ini? Bina apa ini? Apa namanya? Hah? Bina sahih. Apanya itu namanya? Sirahnya apa ini? Fi'il amr. Summa alam, fi'il amr. Rahimakallah, semoga Allah. Summa alam, ketahuilah. Kemudian ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu la yajuzu wa la yasihhu lil mu'mini. Sesungguhnya la yajuz, tidak boleh, wa la yasihhu lil mu'mini, dan tidak benar, la yasihhu, tidak tepat, lil mu'mini, untuk seorang mukmin, an ya'taqida fi nafsihi, dia beriktikad, dia meyakini pada dirinya, annahu la haraja wa la junaha alaih, bahwasanya dia tidak berdosa idza taraka wajiban aw fa'ala muharraman li anna al-qadara ghalibun lahu wa sabiqun alaih. Tidak boleh dan tidak tepat bagi setiap mukmin dia meyakini pada dirinya bahwasanya dia tidak berdosa jika dia meninggalkan kewajiban
atau dia mengerjakan sesuatu yang haram. Kenapa dia meyakini seperti itu? Li'annal qadara ghalibun lahu wa sabiqun alaih. Ana tidak merasa berdosa. Kenapa? Karena sudah ada qadar, ketetapan Allah yang mengalahkanku, wa sabiqun alaih, dan mendahuluiku. Bagaimanapun juga pasti aku melakukan, karena ini ketetapan Allah. Katanya Imam Abdullah bin Haddad, la yajuz wa la yasih, tidak boleh ini. Tatkala seorang merasa bahwasanya dia tidak berdosa, tatkala dia melakukan perkara yang haram atau meninggalkan sesuatu yang wajib karena mengandalkan apa tadi, ketetapan Allah tadi. Tidak boleh seperti itu. Nah, coba lanjut. Lanjut. Summa idza sadara minhu fi'lun aw tarkun la yadallahu bihi. Fa in ihtajja bil qadar ala iqamatil udri li nafsihi wa huwa baqin ala al-ikhtiyar wa tamyiz. Faqad ihtamala buhtanan wa ismun mubina. Faqad khasyitu. Ada yang dikoreksi di situ? Tidak ada. Summa idza sadara minhu. Kemudian jika nampak sadara, ini zahara, minhu darinya, apa yang tampak? Fi'lun, pekerjaan, au tarkun, atau meninggalkan, yang mana la yardallahu bihi, hal tersebut Allah tidak ridho dengannya. Fa in ihtajja bil qadari ala igamatil udhri li nafsihi, jika seseorang tadi ihtajja bil qadari, dia berhujjah dengan qadar seperti yang tadi dijelaskan, ala igamatil udhri li nafsihi, atas membuat al-udhur, membuat alasan untuk dirinya, wa huwa bakin alal ikhtiyar wa tamyiz, sedangkan dia dalam keadaan bakin alal ikhtiyar, dia bisa memilih, wa tamyiz, dia bisa membedakan, faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina, dia telah menanggung sebuah kedustaan dan dosa yang nyata. Tatkala ada seseorang, dia tadi sadara fi'lun aw tarkun, yang Allah tidak ridho. Tatkala seorang tadi melakukan suatu hal yang Allah tidak ridho, atau meninggalkan suatu hal yang Allah tidak ridho, kemudian dengan perbuatannya tadi dia berihtijaj dengan qadar tadi untuk membuat alasan bagi dirinya, padahal dia itu bisa ikhtiar, dia bisa tamyiz. Kamu bisa milih, ikhtiar, dia bisa membedakan. Allah ngasih dia akal. Setiap manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk membedakan mana yang benar, mana yang buruk, mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Dia bisa memilih, akan tetapi dia tatkala melakukan hal tersebut dia tetap berihtijaj dengan qadar tadi. Maka dia itu adalah melakukan suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Ada seseorang, dia duduk di pinggir jalan misalkan. Kemudian ada perempuan yang bukan mahram lewat, cantik. Dia bisa milih untuk melihat perempuan tadi, atau dia bisa milih untuk tidak melihat. Bisa apa enggak? Bisa. Allah ngasih dia akal. Dia wa huwa bakin 'alal ikhtiyar wa tamyiz. Dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia bisa memilih untuk melihat atau tidak melihat. Maka karena Allah ngasih akal kepada dia, dalam Al-Qur'an, wa an-najdain
di surat Al-Balad itu apa? Wa hadainahun najdain. Kita memberikan hidayah kepada seorang untuk dua jalan, ada jalan kebenaran, ada jalan salah, ada jalan yang benar. Tergantung dia mana, dia milih jalan yang mana. Seharusnya dia bisa memilih untuk tidak melihat, akan tapi dia tetap melihat. Maka dia melakukan suatu dosa. Tatkala dia berihtijat dengan qadar, maka itu adalah dosa yang lebih besar lagi. Malah dia melakukan dua dosa. Paham ya? Baik. Nah, coba baca lagi. Siapa yang mau baca? Nah, المقاصد أن تكون هذه البرية قد دبت إلى أناس من المنسوبين إلى العلم والصلاح فضلا عن غيرهم من عامة المسلمين ويكاد يدل على وجود هذا الأمر منهم أنه لا يظهر عليهم كثير توجع وتألم وتأسف عندما يصدر من بعضهم ما يلام عليه ويلزم به شرعا فليتق الله مؤمن أحس من نفسه بذلك وليتكلف نفيه عنها وليعلم أن الله لا يعذره بالقدر. Itu lamnya falyatakillah. Lam apa itu namanya? Lam amar. Semuanya itu lam amar. Wal yatakallaf wal ya'lam. Terus wala yakbal minhu احتجاج به ما دام مختارا أبدا فإذا سمعت من أحد المسلمين هذه الحجة فازجره عنها وعرفه بأن إثمه في الاحتجاج بالقضاء والقدر على ترك الأوامر وفعل المحرمات أعظم من إثمه على نفس ترك الواجب والفعل المحرم فليتق الله ولا يجمع على نفسه baliyataini ويقودها إلى سخط ربه من جهتين. Ada yang ditanyakan dari segi bacaan. Ini katanya, Waqad khasyitu, kata Abdullah Al-Haddad. Aku telah khawatir dari khasyah, yakhsha, khasyatan. Apa artinya? Takut. Khasyah, takut. Ada sebuah anunya Abdullah Haddad, syairnya Abdullah Haddad, al-ilmu khasyah. Al-ilmu khasyah kullu yu'rafu bidzaka ahlu. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Ini khasyah, rasa takut. Waqad khasyitu, dan aku takut, telah khawatir
antakuna hadhil baliyah, bala ini penyakit ini yang tadi dijelaskan itu, yaitu berihtijaj dengan qadar, qad dabbat ila unasin minal mansubina ilal ilmi was salah. Qad dabbat, apa dabbat? Iya, mengenangi atau menjalar. Ila unasin minal mansubina ilal ilmi was salah, kepada orang-orang yang mereka itu termasuk yang dinisbatkan kepada ilmu dan as-salah, kesalehan. Fadlan an ghairihim min ammatil muslimin, apalagi orang yang selain mereka daripada orang-orang awam kaum muslimin. Aku takut bala yang diceritakan tadi itu telah mengena bukan hanya kepada orang awam, tapi kepada orang-orang yang dinisbatkan kepada ilmu dan shalah. Orang-orang menganggap mereka adalah ulama misalkan. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Atau mungkin mereka adalah talibul ilm misalkan. Bala ini itu ternyata mengena kepada mereka. Aku khawatir bala yang tadi berihtijaj dengan qadar tadi mengena kepada mereka ini. Apalagi kalau mereka sudah kena, ya apalagi orang awamnya pasti lebih lagi. Sebagaimana katanya guru kita, kalau seumpamanya seorang ustadz atau thalibul ilm dia itu teledor di dalam agama sebanyak 1 qirot. Qirot ini sebuah takaran, nama takaran di Arab, enggak tahu berapa. Anggaplah berapa sekian kilo gitu. Kalau seumpamanya seorang ustadz atau thalibul ilm dia teledor di dalam agama 1 qirat, maka orang awam akan teledor sebanyak 24 qirat. Akan teledor sebanyak 24, lebih banyak lagi, karena mereka melihat kepada tokoh agamanya. Akhirnya mereka ngikut orang awam. Makanya katanya Abdul Haddad, aku khawatir bala ini malah mengena kepada mereka ini, para ahlul ilm, ahlus shalah, fadlan an. Artinya fadlan an, apalagi fadlan an ghairihim, apalagi yang selain mereka daripada ammatil muslimin, daripada orang-orang awam dari kaum muslimin. Apa artinya fadlan an? Apalagi. Nah, contoh namanya. Ana la astati'u al-qira'ah. Saya tidak bisa membaca. Fadlan anil kitabah. Apalagi menulis. Saya tidak bisa membaca. Fadlan anil qira'ah, apalagi menulis. Nah, gitu. Itu fadlan an. Apalagi, misalkan contoh lagi, seumpamanya syabi'tu, apa artinya syabi'tu? Aku kenyang. Syabi'tu min habbatai al-mauzi, apa artinya? Dua buah pisang. Syabi'tu, aku merasakan kenyang dari habbatai al-mauzi. Aslinya habbataini, tapi karena dia jadi mudhaf ilaih, nunnya dibuang. Habbatai al-mauzi. Aku kenyang dari 2 buah pisang. Fadlan anir ruz. Aku bisa merasakan kenyang dengan 2 buah pisang, apalagi dari nasi. Dari 2 buah pisang aja nah bisa kenyang, apalagi
Kalau makan nasi, nah itu fadlan an. Apa artinya? Apalagi. Nah, itu antum bikin sendiri itu ibarahnya. Fadlan an ghairihim min ammatil muslimin, apalagi selain mereka daripada orang-orang awam kaum muslimin. Wa yakadu yadullu ala wujudi hadzal amri minhum, hampir menunjukkan atas adanya perkara ini dari mereka, ini balak ini, al-ihtijaj bil qadar tadi, annahu, bahwasanya la yadhhar alaihim kathiru tawajju'in wa ta'allumin wa ta'assufin. Apa artinya tawajja'a? Tawajja'a. Hah? Merasakan apa? Sakit. Nah, al-waja' yani al-alam. Kathiru tawajju'in, banyaknya rasa sakit. Wa ta'allumin, rasa sakit sama. Tawajju', ta'allum sama. Itu dari tawajja'a, yatawajja'u tawajju'an. Ta'allama, yata'allamu ta'alluman. Namanya antum ditanya, hal ta'allamtum? Ta'allamtum? Sudah belajar antum? Lah, ta'allamna. Kami merasa sakit. Terlalu banyak ini, enggak selesai-selesai. Jam berapa ini? Kathiru tawajju'in wa ta'allumin wa ta'assufin indama yasduru min ba'dihim ma yulamu alaihi wa yudhammu bihi syar'an. Katanya di sini, katanya Abdul Al-Haddad, dan hampir saja menunjukkan dalla yadullu, menunjukkan atas adanya perkara ini dari mereka. Siapa mereka ini? Al-mansubina ilal ilmi wassalah tadi. Apa tandanya? La yadhhar alaihim kathiru tawajjuh wa ta'allum wa ta'assuf. Tidak nampak pada mereka, dari mereka, rasa sakit yang sangat, kathiru tawajjuh atau ta'allum wa ta'assuf, dan rasa eman yang sangat, ta'assuf, rasa sayang, eman yang sangat. Indama yasduru min ba'dihim ma yulamu alaihi wa yadhammu bihi syar'an. Tatkala muncul dari sebagian mereka perkara yang tercela menurut syariat. Tatkala ada thalibul ilm misalkan, atau ustadz misalkan, dia melakukan hal yang dicela menurut syariat, tapi meskipun seperti itu, dia tidak merasa apa-apa. Dia tidak merasa berat sama sekali, tidak merasa eman sama sekali. Dia melakukan hal-hal yang tercela menurut syariat. Bangun subuh, sholat subuh di waktu duha misalnya. Tapi dia tidak merasa gitu, tidak merasa bahwasanya dia itu tidak merasakan sayang, merasakan sakit gitu di dalam hatinya, tidak merasa berat sama sekali. Bahkan mungkin masih bercanda sama temannya, mungkin masih bisa tertawa. Beda halnya kalau semuanya yang dia alami itu HP-nya hilang misalkan. Gimana harinya itu berlalu? Paling mungkin dia sumpah, dia merasa tawajjuh tadi, ta'allum, ta'assuf, aduh HP anak ini baru ini, anak sudah menabung ini lama, terus dapat ini HP yang anak inginkan, kemudian hilang. Tapi tatkala yang terjadi itu adalah sebuah perkara yang tercela menurut syariat, dia tidak ada itu. Nah ini itu tanda, kata Habib Abdullah Haddad, bahwasanya bala ini ada pada diri mereka. Apa itu? Mereka merasa tenang. Soalnya seakan-akan itu adalah tanda bahwasanya mereka merasa tenang. Tidak apa-apa kok. Ini sudah ditakdirkan. Ini anak maksiat,
Ana meninggalkan kewajiban, ini sudah takdir Allah sudah. Ini seakan-akan kata beliau ini adalah tanda bahwasanya mereka ini telah terkena bala ini. Wal'iyadzubillah. Maka katanya Habib Abdul Haddad diwanti-wanti, falyattaqillaha mu'minun ahassa min nafsihi bidzalik. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah setiap mukmin yang ahassa. Apa artinya ahassa? Merasa. Ahassa yuhissu ihsasan. Ihsasan. Merasa dari dirinya tentang hal tersebut. Wal yatakallaf nafyahu anha, dan hendaknya dia memaksakan diri. Wal yatakallaf, dia memaksakan diri. Nafyahu, untuk menghilangkan hal tersebut, anha, dari apa ini? An nafsi. Anha, an-nafs itu muannats, makanya anha. Wal ya'lam annallaha la ya'duruhu bil qadar, dan hendaknya dia mengetahui bahwasanya Allah itu tidak la ya'duruhu, tidak memaklumi dia, tidak memberikan keringanan tatkala dia beralasan berudzur dengan al-qadar tadi. Wala yaqbal minhu, dan Allah tidak menerima darinya al-ihtijaj bihi, beralasan dengan qadar tadi, madama mukhtaran abada, selama dia adalah orang yang mukhtaran abadan, dia adalah orang yang bisa memilih. Dia bukan orang gila, dia bukan orang yang belum tamyiz, dia masih akalnya masih utuh. Maka Allah tidak akan menerima ihtijaj tersebut. Fa idza sami'ta min ahadil muslimin hadhil hujjata as-saqitata. Jadi apa hadhil hujjata? Nah, maf'ul dari sami'ta. Hadhil hujjata as-saqitata fazjurhu anha. Jika kamu mendengar dari salah seorang kaum muslimin hujjah ini, alasan yang as-sagithah, alasan yang tidak bisa diterima, alasan yang as-sagithah, alasan yang gugur ini tidak bisa diterima, maka fazjurhu anha, maka hendaknya kamu memperingatkan dia. Zajara yazjuru, zajran, memperingatkan ya. Naha yanha nahyan, zajara yazjuru zajran, yani naha yanha nahyan, sama, melarang atau memperingatkan, anha, dari hal tersebut. Wa'arifu bi anna ithmahu fil ihtijaj bil qada' wal qadar ala tarkil awamir wa fil fi'lil muharramat, dan arif, kasih tahu dia bahwasanya ithmahu, dosanya, tatkala dia berihtijaj dengan qada dan qadar atas meninggalkan perintah atau melakukan keharaman, itu dosanya a'zamu min ithmihi ala nafsi tark lil wajib wal fi'li lil muharram. Itu dosanya lebih besar dari perbuatan maksiatnya itu sendiri, atau daripada meninggalkan kewajibannya itu sendiri. Wal yattaqillaha wa la yajma'u ala nafsihi baliyatain. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah dan tidak mengumpulkan atas dirinya dua bala. Yang satu bala dia melakukan dosa atau meninggalkan kewajiban, yang kedua bala dia itu berihtijaj dengan qadar dari perbuatan maksiatnya tadi. Nah, dua bala. Wa yaquduha, apa artinya yaquduha? Qada yaqudu, apa artinya? Ini menyetir, ini mengarahkan. Dan mengarahkannya, kalau duduk apa?
Qa'ada yaq'udu qu'udan. Dan mengarahkannya ila sakhati rabbih min jihatain, dan akan mengarahkannya kepada murka Tuhannya, murka Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi. Dari segi dia melakukan maksiat, dari segi dia beralasan dengan qadar terhadap maksiatnya dia. Wala'iyadzubillah. Sudah kalau maksiat ya wis akui aja maksiat, terus merasa hancur, merasa menyesal. Kadang orang yang maksiat itu lebih baik daripada orang yang berbuat taat. Kapan? Tatkala dia merasa tadi mengakui maksiatnya tadi, akhirnya merasa hancur. Katanya Imam bin Athaillah Sakandari, rubba maksiatin aurathat dzullan wa inkisara khairun min ta'atin aurathat izzan wastikbar. Katanya Imam bin Athaillah Sakandari, kadangkala ada suatu maksiat yang mengakibatkan zullan wangkisara, dia merasa hina, merasa hancur, merasa patah hati karena Allah. Itu lebih baik daripada ketaatan yang mengakibatkan seorang tadi aizan wastikbaro, dia merasa mulia kemudian dia merasa sombong. Orang taat tapi dia merasa sombong. Ada maksiat dia merasa hancur. Nah ini lebih, kata Imam bin Athaillah Sakandari, nah ini lebih baik ini. Ada orang maksiat tapi dia merasa hina, merasa hancur, daripada yang satunya sudah berbuat taat tapi dia merasa dia lebih baik daripada orang lain. Nah, jangan kita bisa berbuat taat ya karena pertolongan dari Allah, karena taufik. Karena kalau gak ada taufik, mana taufik? Gak ada. Kalau gak ada taufik ya tidak bisa kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taufik? Taufik itu penciptaan kemampuan untuk berbuat taat atas seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Khalqu qudratit ta'ah 'alal 'abd. Itu taufik namanya. Penciptaan kemampuan berbuat taat atas seorang hamba. Kalau Allah gak menciptakan kemampuan untuk berbuat taat, ya gak bakalan bisa berbuat taat seorang tadi. Semuanya dari Allah dan kembalinya kepada Allah dan untuk Allah. Minallah wa ilallah walillah. Makanya kita tidak punya daya sama sekali kecuali hanya dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus apa yang membuat kita sombong atas ketaatan yang kita lakukan? Agak ada. Wa amma siapa yang belum baca? Siapa yang mau baca? Wa amma وأما ذكر القضاء والقدر والتذكير به عند الشدائد والبلايا والمصائب فلا بأس به والمصائب فلا بأس به وهو يحتاج على النفس وليس احتجاجا لها لأن العبد المبتلي والمصاب Harokatnya salah itu kayak Abdul Mubtala. لأن العبد المبتلى والمصاب إذا علم أن المبتلي Sekarang mubtali له هو ربه الرحيم وأنه بذلك البلاء سبق عليه الكتاب من الله تعالى تحقق وأيقن أن في ضمن ذلك له صلاحا وخيرا
ويحمل العلم بذلك على الرضا والتسليم لله الحكيم العليم فقد وضح وتبين لك أن الاحتجاج بالقدر عند الأمر والنهي محذور 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 ومذموم mun فاحذر hu وعند البلاء عند البلاء والمصائب نافع ولكن نافع ولكن لمن يأكل عن الله yaqilu ولكن لمن يأكل عن الله تعالى قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. kata Lahir Abdullah Haddad, kemudian kata beliau, wa amma dzikrul qada'i wal qadari wa tadhkir bihi. Antum berusaha untuk memahami, ya diartikan. Yang enggak tahu diartikan. Terus yang enggak tahu ini jadinya apa di dalam nahwunya, ya ditanyakan juga. Karena membantu seseorang tatkala dia memahami ilmu alah di dalam baca, nah, itu membantu dia untuk memahami dengan pemahaman yang benar. Wa amma dzikrul qada'i wal qadari wat tadhkiri bihi 'inda syada'idi wal balaya wal masa'ibi fala ba'sa bihi. Nah, tadi kan dari tadi bahas ini bahwasanya tatkala seorang menyebutkan qada dan qadar, tatkala di saat ada kewajiban atau larangan, ini tidak diperkenankan. Dia beralasan dengan qada dan qadar. Tatkala konteksnya itu kewajiban dan larangan. Tapi tatkala konteksnya ini adalah adanya musibah, kesulitan, adanya bala yang turun, maka penyebutan qada dan qadar ini tidak apa-apa kata beliau. Wa amma dzikrul qada'i wal qadari, adapun penyebutan qada dan qadar wa tadhkiri bihi, dan mengingatkan dengannya, inda syada'id. Apa inda syada'id? Ani syada'id jamak, mufradnya apa? Syadidah. Tatkala susah, keadaan yang susah, wal balaya, dan tatkala adanya bala, wal masaib, dan musibah, maka fala ba'sa bihi, maka enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, dengarkan. Adapun penyebutan qada dan qadar dan mengingatkan tentangnya di waktu susah, di waktu adanya bala, di waktu turunnya musibah, maka tidak masalah di sini. Kenapa? Karena wa huwa ihtijajun 'ala nafsi wa laysa ihtijajan laha. Ini antum perlu ketahui, kalau di dalam bahasa Arab itu yang setelahnya ala itu pasti yang enggak enak, yang enggak bagus. Kalau setelahnya ala. Tapi kalau yang setelahnya lam itu berarti biasanya dia menguntungkan, yang enak, yang bagus. Contoh, ana punya hutang, maksudnya ana punya hutang ke mahrus misalkan. Ini mahrus yang ngutangi ana, maksudnya ana ngambil fulus dari mahrus, ana hutang dari mahrus. Berarti ini bahasa Arabnya alayya. Nah, ana yang enggak enak ini. Ana yang ditimpakan tanggungan soalnya. Alayya li mahrus. Nah, mahrus yang enak, soalnya dia yang enggak punya tanggungan. Alayya li mahrus dain. Alayya li mahrus dain. Karena punya hutang ke mahrus.
Karena katanya di sini itu adalah ihtijaj 'alan nafs. Bukan ihtijaj lin nafs. Li'annal 'abdal mubtala, karena seorang hamba yang al-mubtala, yang diberi musibah, ini dari kata ibtala yabtali ibtilaan. Ini isim maf'ulnya. Apa? Kalau isim maf'ul fa huwa mubtali wa dzaka mubtala. Ini mubtala. Li'annal 'abdal mubtala, karena seorang hamba yang diberi musibah, wal musabah, dan karena seorang hamba yang diberi bala, dan wal musabah, dan diberi musibah, idza alima annal mubtali, jika dia mengetahui bahwasanya al-mubtali yang memberi musibah, lahu untuknya adalah huwa rabbu ar-rahimu bihi, dia adalah Tuhannya, zat yang maha pengasih bihi dengannya. Wa annahu bidzalikal bala'i sabaqa alaihil kitabu minallahi ta'ala, dan bahwasanya dengan bala tersebut telah mendahului dia tulisan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawabannya? Tahaggaga wa ayqana anna fi dhimni dzalika lahu salahan wa khairan katsira. Dia akan memastikan dan dia meyakini bahwasanya di dalam fi dhimni dzalika, di dalam perkara tersebut itu adalah baginya salahan wa khairan katsiran, pasti ada kebaikan untuknya, ada kemaslahatan untuknya. Tatkala dia tertimpa musibah, misalkan dia tertimpa bala atau tertimpa keadaan yang susah, kemudian dia mengingat, oh ini sudah ketetapan Allah. Akhirnya dia tahu siapa yang memberi musibah ini, siapa? Allah, zat yang sangat menyayangi dengan hambanya. Maka, dan ini sudah ada tulisannya, ini sebelumnya sudah ada ketetapannya, tulisannya. Maka dia memastikan dan meyakini bahwasanya pasti di dalam perkara tersebut ada kebaikan, pasti khair insyaallah. Khair insyaallah. Tatkala dia terkena musibah, oh khair insyaallah. Kayak ceritanya itu yang dulu itu. Ada mungkin sebagian sudah dengar, tapi tidak apa-apa diceritakan lagi. Ada dulu itu orang raja sama menterinya, penasehatnya, menteri yang selalu menasihati raja. Akhirnya raja ini berburu. Raja ini gak sengaja tangannya ini terpotong. Gak tahu, lupa. Pokoknya kenapa gitu. Raja ini gak sengaja al-khinsir, ma makna al-khinsir? Ini jadi kelingking. Al-khinsir, al-binsir, al-wusta, as-sababa, al-ibham. Jari kelingkingnya ini terpotong. Akhirnya menterinya yang selalu menjadi penasihat raja, dia bilang khair insyaallah, baik insyaallah. Akhirnya raja ini yang sebelumnya suka sama menteri ini anak kepotong jari anak ketimpa musibah, dia bilang baik insyaallah. Apa yang baik ini? Akhirnya marah raja ini. Terus dicebloskan ke dalam penjara ini, dihukum ini menterinya. Dia dimasukkan penjara, dia meyakini khair insyaallah, baik insyaallah. Akhirnya ini raja ini berburu, suka berburu soalnya ke dalam hutan. Tatkala berburu, karena saking asyiknya dia berburu, akhirnya tersesat dia ke dalam pedalaman hutan. Akhirnya ketangkap sama suku pedalaman yang ada di dalam hutan, yang mana dia ini punya
punya keyakinan sesat gitu. Dia selalu memberikan persembahan kepada setan gitu. Akhirnya ini karena ketemu orang ditangkap dia, mau dijadikan tumbal. Mau dijadikan tumbal buat persembahan kepada sesembahannya setan. Pas mau dijadikan tumbal, lihat ini raja, nggak tahu ini raja. Ini orang badannya ini tidak lengkap. Dilihat-lihat jari kelingkingnya terpotong ini. Kita ini tidak boleh kasih sesembahan ini yang nggak sempurna badannya. Akhirnya tidak mau ini. Termasuk syarat untuk dijadikan tumbal ini harus sempurna badannya. Akhirnya tidak mau ini, harus dilepaskan. Akhirnya si raja ini langsung, ini berarti betul ini kata menteri ini tadi. Ini ada kebaikan buat anak. Coba tangan anak gak terpotong ini jadi tumbal, ini sudah mati ini. Akhirnya pulang, si rajanya pulang ke kerajaannya, datangi si menteri. Pertama kali datang langsung datangi si menteri. Diceritakan semua ceritanya itu. Bahwasanya memang terpotongnya tangannya itu adalah sesuatu yang baik untuknya. Terus anak mau tanya ke ente. Terus ente tatkala saya ceboloskan ke penjara, kemudian kamu mengatakan khair insyaallah juga. Apa coba kebaikan tatkala aku cebloskan engkau ke penjara? Akhirnya katanya si menteri tadi, iya itu baik untukku. Coba saja aku gak dicebloskan ke penjara, pasti aku akan ikut sama kau berburu. Kemudian akhirnya kita ditangkap sama suku pedalaman tadi. Tatkala melihat badanmu ini tidak lengkap, mereka ngelihat aku, badanku lengkap. Akhirnya aku yang dijadikan tumbal akhirnya. Tapi karena aku dicobloskan di penjara, akhirnya tidak ada yang jadikan tumbal ini. Khair insyaallah. Dan makanya tatkala seseorang tadi di sini lihat, tatkala seseorang tadi tertimpa kesusahan ataupun tertimpa bala musibah, kemudian dia mengingat ini adalah ketetapan Allah, qada dan qadar, maka dengan itu dia akan meyakini bahwasanya di dalam kejadian tersebut atau perkara tersebut itu pasti ada kebaikan untuk dirinya yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, dan fayahmiluhul ilmu bidzalika ala ridha wat taslim billahil hakimil alim. Maka pengetahuannya atas hal itu akan membawa dia terhadap ridha kepada Allah dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha bijaksana dan zat yang maha mengetahui. Akhirnya ridha dia. Apapun yang dia alami, dia tahu bahwasanya ini semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ridha. Nah, dan ridha ini adalah amal ibadah. Antum di hatinya ridha, rela. Apapun yang Allah tempatkan, Allah posisikan antum rela sudah itu. Dan antum menjalankan itu kewajiban, menjauhi larangan, dan antum ridha dengan apapun yang ditetapkan sama Allah. Nah, ini amal ibadah, ridha. Bahkan amal ibadah yang agung. Kenapa? Karena itu hanya antara antum sama Allah Subhanahu wa taala. Gak diketahui sama orang lain. Nah, ini ibadah ridha, ibadah di dalam hati tatkala seorang tadi ridha kepada Allah. Faman radiya falahur ridha. Orang yang ridha, orang yang rela, maka dia mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahus sakhat. Dan barang siapa yang tidak rela, dia tidak rela dengan ketetapan, dia murka, maka dia pantas untuk mendapatkan sakhat. Nah, ini murka dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad wadaha wa tabayyana laka anna al-ihtijaj bil qadari 'inda al-amri wan nahyi mahdhurun wa madmumun fahdharhu. Dan sudah menjadi jelas ini. Setelah tadi diterangkan semuanya, maka bahwasanya ihtijaj dengan qadar di dalam perintah atau larangan itu adalah sesuatu yang tercela dan sesuatu yang dilarang. Mahdzur, sesuatu yang dilarang,
wa madhmum, dan sesuatu yang tercela. Fahdharhu, maka hati-hati. Wa indal bala'i wal masaibi nafi'un. Tapi tatkala musibah, tatkala terkena musibah atau bala, di sini mengingat qada dan qadar di sini nafi'. Nafi' memberikan manfaat seseorang. Kalau di dalam perintah dan larangan, jangan. Tapi tatkala di dalam musibah, dia tatkala di kala bala, maka di sini akan memberikan manfaat kepada seseorang. Bermanfaat untuk siapa ini? Hanya untuk orang-orang yang bisa memfungsikan akalnya. Walakin liman ya'jil 'anillah. Akan tetapi itu hanya untuk orang ya'jilu, orang yang berakal. 'Anillah, yang memahami dan berakal dari Allah Subhanahu wa taala, memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semuanya yang terjadi di muka bumi ini dan pada diri kalian itu ada di kitab, sudah ada ketetapannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir likay la ta'sau 'ala ma fatakum. Agar kalian tidak bersedih terhadap apa yang hilang dari kalian, dan kalian tidak juga terlalu senang terhadap apa yang diberikan kepada kalian. Kenapa? Karena itu semuanya sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka sama setiap orang yang sombong, mukhtal, fakhur, dan orang yang membanggakan dirinya. Nah, ini coba terakhir itu. Siapa yang membaca? Wa in tadzakkara du Abdu indal masaibi wal balaya ma wa'adallahu 'alaiha min darajati wal hasanati wal kafarati bisayyiati fadzalika hasanun wa huwa anfa'u bi'amati muslimina wa aqrabu ila fahmihim lianna an-nadhara ila al-ilmi al-azali wal qada'i wal qadari as-sabiq yaftakiru fitnati wa basiratin yakhlu anha kathirun minan nas bi khilafil wa'di ukhrawi fa inna kulla ahadin yafhamuhu wa kadzalika al-wa'id itu. Coba yang lainnya. Lanjut. Radhiyallahu anhum wa min ajli dzalika kana tadhkiru bil wa'di wal wa'idi tadhkiru bil wa'di wal wa'idi amal manfaati indal balaya wa indat ta'ah wa indal ma'asi wa ghairi dzalik wa lihadza tara kitabillahi ta'ala kitab Allah Ta'ala wa sunnati Rasulillah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mashhunaini bi dzikril wa'di wal wa'id wal wa'di wat tadhkiri bihima fafham hadhihi al jumlata wa ta'ammalha turshadu wa tawakkalu 'ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa in tadzakkar al-'abdu, jika seorang hamba tadi tadzakkar, mengingat, indal masaib wal balayat, dikala
turunnya musibah dan bala, ma wa'adallahu 'alaiha minad darajat wal hasanat wal kaffarat lisayyi'at. Jika seorang hamba tadi mengingat tatkala turunnya bala dan musibah, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dinaikkan derajat, daripada dihapuskan kejelekan, maka itu baik, fadzalika hasan. Dan wa huwa anfa'u li'ammatil muslimin wa aqrab ila afhamihim. Dan itu lebih bermanfaat untuk kaum muslimin secara umum, awam muslimin. Wa aqrab ila afhamihim, dan itu lebih bisa lebih untuk difahami mereka, lebih dekat kepada pemahaman mereka. Jadi tatkala seorang tadi terkena musibah, apa yang dilakukan? Dia ingat bahwasanya ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala seorang hamba mengingat bahwasanya di dalam musibah itu Allah janji akan meninggikan derajat dia kalau dia sabar. Allah akan melebur dosa dia kalau dia sabar. Maka itu juga bagus itu. Dan itu lebih bermanfaat bagi orang awam semisal kita. Dan lebih bisa dicerna oleh pemahaman kita. Karena kenapa? Li'anna an-nazar ila al-ilmi al-azali wal qada' wal qadar as-sabiq yaftaqiru ila fitnah wa basirah yakhlu anha katsirun minan nas. Karena kalau seseorang terkena musibah atau bala, kemudian dia berupaya untuk melihat terhadap al-ilmul azali, ilmu Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu, kemudian terhadap qada dan qadar yang telah terdahulu, itu membutuhkan fitnah. Apa fitnah? Kecerdasan, wa basirah, mata hati. Dan itu yakhlu anha katsirun minan nas, banyak daripada manusia itu yakhlu, artinya kosong dari hal tersebut. Banyak orang tidak memiliki hal tersebut. Banyak orang tidak punya fitnah dan basirah. Banyak orang tidak punya hal itu. Maka yang lebih bermanfaat tatkala dia terkena musibah, ahsan, sudah dia ingat sama janji Allah. Kalau dia sabar pasti akan dinaikkan derajatnya, akan dilebur dosa-dosanya. Nah, itu yang lebih bermanfaat sudah. Karena kalau semuanya dia berupaya untuk memahami hal tersebut adalah qada dan qadar, nah itu perlu adanya fitnah dan basirah. Bi khilafil wa'dil ukhrawi fa inna kulla ahadin yafhamuhu. Beda halnya tentang janji akhirat dan janji Allah tadi. Bahwa setiap orang pasti akan bisa memahaminya. Wa kadzalikal wa'id, dan ancaman. Pasti setiap orang bisa memahaminya. Kalau qada dan qadar, nah ini butuh adanya basirah, fitnah. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebelumnya, tatkala ditanya tentang qadar, apa jawaban beliau? Bahrun amik. Bahrun amik, ini adalah lautan yang dalam. Fala talijhu, jangan kau masuk ke dalamnya. Nah, nanti bisa tenggelam nanti. Wa min ajli dzalika kana at-tadhkiru bil wa'di wal wa'idi amal manfa'ah 'indal balaya wa 'indat ta'at. Dan dari situ, wa min ajli dzalika, dan karena hal itu, min ajli dzalika, karena hal itu, mengingatkan tentang janji dan ancaman itu lebih bermanfaat. Manfaatnya lebih merata tatkala turunnya bala ataupun tatkala melaksanakan ketaatan, wa indal ma'asi, dan tatkala berbuat maksiat. Diingatkan ancamannya.
Kalau melakukan taat, ingatkan ini ada janji Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat dia beruntung di akhirat nanti. Wa ghairi dzalik. Wa li hadza tara kitaballah ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kamu melihat kitabullah Al-Qur'an wa sunnat rasulil al-ahadits mashhunain. Nah, ini keduanya itu apa mashhunain? Kabarnya mashhun. Nah, ini dipenuhi. Mashhunain, keduanya dipenuhi. Nah, ini dari apa? Syahana. Yashhanu. Mengisi. Mashhunain, terisi. Semuanya keduanya terisi atau dipenuhi bidzikril wa'di wal wa'idi, dengan penyebutan janji dan ancaman. Kamu lihat kitab apa? Al-Qur'an itu banyak sekali janji Allah. Kalau orang melakukan ini, nah ini janjinya Allah, dapat surga. Orang melakukan maksiat, ini ancamannya Allah. Begitu juga al-ahadits. Maka wal wa'dzi wat tadhkir bihima, dan juga penuh dengan nasihat, pengingat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tadi. Fafham hadhil jumlah wa ta'ammalha tursyad. Maka pahamilah jumlah ini, wa ta'ammalha, dan renungilah, maka tursyad, engkau akan mendapatkan rusyud, mendapatkan petunjuk. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan tidak ada haul. Apa artinya haul? Ma ma'anal haul? Daya. Apa daya itu? Kekuatan. Tidak ada daya upaya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan kecuali billah, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Nah, kita harus meyakini itu, bahwasanya la haula, tidak ada daya upaya. Kita tidak berdaya untuk menjauh dari maksiat, wala quwwata, dan kita tidak punya kekuatan untuk melakukan ketaatan, kecuali semuanya baknya ini lil isti'anah, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan taufik tadi. Kalau ada taufik, maka seseorang tadi bisa melakukan ketaatan dan bisa meninggalkan maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dari sini coba ada yang ditanyakan, Allah. Aisal, khususnya dari segi alfaz kalimat. Ayo.